Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini Jumat 2 September 2022 dengan judul Persembahkan Tubuhmu. Ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Anda bukanlah milik Anda sendiri. Yesus telah menebus Anda dengan darahnya. Janganlah mengubur talenta-talenta Anda ke dalam tanah. Gunakanlah itu untuk Dia. Dalam usaha apapun Anda bekerja, tempatkanlah Yesus di dalamnya. Kalau Anda merasa bahwa kasih kepada Juru Selamat makin hilang, tinggalkanlah bisnis itu dan katakan, "Ini aku, ya Juru Selamat. Apakah yang Engkau ingin kuperbuat?" Dengan murah hati Ia akan menerima serta mengasihi Anda. Ia akan melimpahkan pengampunan karena Ia penyayang dan panjang sabar, tidak ingin seorang pun binasa. Kita dan semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Janganlah menganggap sebagai satu pengorbanan kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Hati itu sendiri harus diberikan kepadanya sebagai persembahan sukarela. Tubuh adalah satu-satunya perantara dengan mana pikiran dan jiwa dikembangkan untuk pembentukan tabiat. Karena itulah musuh jiwa-jiwa mengarahkan godaannya kepada melemahkan dan merosotkan kesanggupan-kesanggupan tubuh. Keberhasilannya dalam hal ini berarti penyerahan seluruh tubuhnya kepada kejahatan. Kecenderungan-kecenderungan dari sifat tubuh kita pasti akan mengakibatkan kerusakan dan kematian, kecuali berada di bawah perintah kuasa yang lebih tinggi. Tubuh itu harus ditaklukkan. Tuntutan-tuntutan Allah harus menguasai hati nurani. Pria dan wanita harus disadarkan akan kewajiban penguasaan diri, akan perlunya kemurnian, bebas dari segala selera yang merusak dan kebiasaan yang mencemarkan. Mereka perlu diyakinkan dengan fakta bahwa segala kemampuan pikiran dan tubuh adalah pemberian Allah dan harus dipelihara dalam kondisi sebaik mungkin untuk pekerjaannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jelas sekali dalam renungan kita ini menyatakan bahwa tubuh kita adalah merupakan persembahan yang hidup di hadapan Allah. Yesus sudah menebus kita, membeli tubuh kita yang berdosa untuk menjadi bait kudus Allah, tempat kediamannya. Dan bila mana Dia ada dalam hidup kita, dalam tubuh kita, maka tentu kita berada di dalam tuntunan, dalam kendali, sehingga kita akan selalu menjauh daripada jalan-jalan dosa. Saudaraku, ini tentu menjadi harapan kita semua. Makanya dikatakan dalam hal apapun yang kita kerjakan, baik dalam semua usaha-usaha untuk kehidupan kita, jikalau semuanya itu membuat kita merasa semakin jauh daripada Tuhan, maka tinggalkanlah itu. Demikian juga hal-hal baik makanan dan semua yang kita konsumsi untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jikalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka biarlah kita menjauhkannya, menghindarinya. Oleh karena semua itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dan biarlah kita selalu memikirkan hal-hal yang kudus dan mulia, sehingga apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan, baik yang berkenan untuk tubuh kita, demikian juga untuk kesehatan baik secara fisik, mental kita. Semoga semua ini akan menuntun kita terhadap kesehatan kerohanian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh mulia dan agung Engkau ya Tuhan. Engkau sudah merencanakan segala sesuatu yang terbaik di dalam penciptaan kami sebagai manusia dengan sempurna pada mulanya. Namun oleh karena keberdosaan dan pilihan kami sebagai manusia, kami jatuh ke dalam dosa dan semakin jauh dari semua rencana-rencana Tuhan yang merusak akan hidup kami dengan pencemaran dosa
maka pikiran kami juga menjadi jahat di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan kembali untuk memulihkan, dan Engkau sudah membeli kami dengan harga yang lunas dan mahal, sehingga Tuhan merindukan tubuh kami dapat dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup, oleh karena Engkau akan berdiam di dalam kami. Ya Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu supaya menguatkan kami untuk dapat menerima panggilan, dan juga ya Bapa berkomitmen untuk menjaga tubuh kami, pikiran kami, perkataan, tindakan kami ya Bapa, bahkan segala sesuatu yang kami konsumsi untuk menjadi bahagian dari tubuh kami ya Bapa. Biarlah semuanya itu semata-mata menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Oleh karena hari ini kami juga menikmati hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan percayakan. Umat-umat-Mu dimanapun berada, Hamba-Mu mendoakan biarlah Tuhan akan berkati dengan kesehatan. Biarlah keselamatan selalu menjadi bagian kami dalam semua rencana-rencana. Tuhan menyertai dan berkati usaha tangan pekerjaan supaya memperoleh kelimpahan. Memberkati juga keluarga di dalam kehidupan bersama dengan anak-anak, supaya ada sukacita, kebahagiaan melalui kehadiran Tuhan. Ya Bapa, kami teringat juga begitu banyak umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini, di saat-saat zaman kesulitan, baik secara ekonomi Tuhan akan berkati ya Bapa, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan akan tunjukkan yang terbaik. Demikian juga dalam segenap usaha yang dilakukan untuk memulaikannya, Tuhan juga akan tuntun dengan kebijaksanaan. Demikian juga oleh karena kami berada di antara pandemi yang sementara juga masih tetap merebak, Tuhan akan berkati ya Bapa. Jauhkan dan hindarkanlah kami supaya kami tetap sehat. Terpujilah Engkau Bapa, kasih-Mu menjadi bagian orang-orang tua kami yang menjalani masa indah mereka. Biarlah mereka juga tetap teguh dan setia, mengampuni dosa pelanggaran kami ya Bapa. Karena doa ini Hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.